Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dasmu87. Di mana pada kesempatan ini saya akan membagikan info kepada sahabat YouTube semua tentang 5 cara agar paket cepat sampai dengan aman. Nah, bagi sahabat YouTube yang ingin mengetahui tentang informasi ini, simak video ini sampai selesai. Oke sahabat YouTube, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, di saat kita mengirim paket, kita harus memiliki ataupun harus kita mengetahui 5 cara agar paket cepat sampai dengan aman. Nah, apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, pastikan alamat lengkap sahabat YouTube. Kenapa? Alamat ini penting. Karena dalam pengiriman barang, yang perlu diperhatikan adalah tujuan alamat yang benar. Hal ini bertujuan agar kurir tidak menyasar saat mencari alamat pengiriman. Kurir setiap harinya mengirim barang dengan jumlah banyak, sahabat YouTube. Oleh karena itu, sahabat YouTube pastikan alamat jelas serta tulis informasi nama lengkap dan nomor telepon penerima. Kenapa? Jadi apabila alamat itu lengkap, jadi si kurir ini langsung mengantar paketnya ke daerah tersebut. Jadi dia tidak pusing-pusing dalam mencari alamatnya. Jadi kalau alamatnya lengkap, dia langsung pergi ke tempat tersebut. Mungkin sampainya di lokasi ataupun di lorong alamat paket tersebut, dia langsung menghubungi si penerima. Kalaupun mungkin si penerimanya sibuk, dia bisa langsung antar ke rumahnya langsung. Jadi dia tidak bingung memikirkan tentang alamat paket tersebut. Mungkin si penerima lagi sibuk masak, jadi si kurir ini bisa langsung menuju rumahnya langsung dan ditanyakan apakah ini betul rumahnya si penerima paket tersebut. Jadi dengan alamatnya lengkap, jadi si kurir ini lebih mudah dalam mengantar paketnya. Kalau alamatnya tidak pas, jadi si kurir otomatis balik kanan lah, waktu dihubungi tidak diangkat ataupun tidak masuk, jadi dia mungkin balik kanan. Tapi kalau alamatnya lengkap, dia langsung menuju rumah tersebut dan menanyakan kepastian alamat si penerima. Kalau memang benar, ya pasti otomatis paketnya sampai di hari itu terus, sahabat itu. Makanya pentingnya alamat lengkap si penerima. Oke sahabat YouTube, yang kedua, informasikan nomor resi. Nah, setelah Anda mengirim paket, pastikan Anda menginformasikan nomor resi kepada si penerima. Dengan begitu, penerima bisa cek resi secara berkala. Resi merupakan nomor unik yang menjadi bukti pengiriman barang dalam setiap resi. Ada informasi antara lain nomor, nama penerima, alamat lengkap, nomor telepon penerima, nama pengirim, nama barang, serta deskripsi barang. Nah, penting juga nomor resinya sahabat YouTube. Kenapa? Mungkin apabila sahabat YouTube mengirim paket, sahabat YouTube langsung kasih nomor resinya ataupun kirim nomor resinya kepada si penerima. Jadi si penerima ini bisa langsung dia mengecek. Dari tiap hari dia mengecek paketnya sudah sampai di mana. Jadi dengan tiap hari dia cek, jadi paket ini tidak akan lama-lama di suatu tempat. Nah, di saat paket tersebut sudah sampai di lokasi daerahnya dan sudah diantar kurir, jadi si penerima ini bisa tunggu. Jadi dia bisa menunggu paket tersebut kapan diantar. Jadi kalau biasanya dia tidak pegang HP, karena saat dicek resinya paketnya sudah di lokasi ataupun sudah di daerahnya, jadi dia bisa memegang HP ataupun tidak jauh-jauh dari HP. Mungkin nanti ada nomor baru masuk, si kurir hubungi dan langsung diangkat. Nah, itulah pentingnya nomor resi. Nomor resi ini tujuannya adalah untuk mengecek paket secara berkala. Jadi sudah sampai di mana? Misalnya paket tersebut sudah sampai di salah satu drop point. Jadi mungkin hari ini sampai di drop point, mungkin kita tunggu, mungkin diantarnya besok, ya, ataupun nanti sore mungkin diantar. Nanti sore tidak diantar, besok tidak diantar, berarti ada kendala nih di drop point tersebut. Jadi kita bisa pastikan ke kurir ataupun kita bisa datang langsung ke kantor tersebut, kita tanyakan kenapa perihal paket ini belum diantar padahal sudah sampai di lokasi kita ataupun di daerah kita. Nah, makanya
informasi nomor resi ini penting untuk mengecek keberadaan paket kita, sahabat YouTube. Jadi kita tidak fokus kurir telepon saja. Kita juga bisa mengecek paket kita sudah sampai di mana. Kalau memang sudah sampai di daerah kita, kita bisa telepon balik kurir. Terutama sekali mungkin kurir yang sudah kita kenal. Dan kurir itu pasti menanyakan nomor resi paket tersebut, sahabat YouTube. Nah, yang kedua. Yang ketiga, kirim barang sebelum jam pick up. Nah, ini salah satu agar paket kita cepat sampai juga, sahabat YouTube. Selain itu, agar paket Anda cepat sampai, usahakan kirim paket sebelum jam pick up. Nah, bagaimana dikatakan sebelum jam pick up, sahabat YouTube? Karena pada setiap ekspedisi ada jadwal tertentu untuk pick up. Ini yang dinamakan dengan cut off time. Jika Anda melewati batas dari pick up, paket Anda akan dikirim pada esok harinya, yang berakibat pada keterlambatan pengiriman paket. Nah, kenapa dikatakan jam pick up? Jadi apabila sahabat YouTube mengirim paket, misalnya di suatu daerah, sahabat YouTube pasti tahu pengiriman daerah tersebut mobil berangkatnya kapan. Pasti kita kalau sering kirim paket, kita pasti menanyakan hal tersebut. Jadi kapan dikirim paket? Keluar paket dari daerah tersebut jam berapa? Misalnya di daerah tertentu mungkin jam mobil operasionalnya keluar di saat sore hari. Nah, berarti kita kirim paket itu dari pagi, sahabat itu. Dari pagi ataupun sore, ataupun siang. Karena kita tahu sore paket tersebut akan dikirim ke daerah tujuan. Jadi kita kirim paketnya sebelum jam pick up. Jadi kita kirim paketnya adalah jam pagi atau siang. Kenapa? Karena kalau kita kirimnya pagi dan siang, jadi sorenya paket kita otomatis akan dikirim. Tetapi apabila kita mengirimnya jam sore ataupun malam, otomatis paket kita akan dikirim besok sorenya. Jadi paket kita akan terlambat 1 hari, sahabat YouTube. Makanya bagusnya kita kirim sebelum jam pick up. Nah, jadi kita jangan tunggu sore. Kita pagi ataupun siang langsung kita kirim paketnya, sorenya diantar. Dikirim ke daerah tertentu. Mungkin dari Kabupaten A ke Kabupaten B. Jadi sorenya barangnya dikirim oleh pihak ekspedisi. Tapi kalau kita kirimnya sore ataupun malam, paket kita akan dikirimnya besok sore. Jadi akan terpendam paket kita sehari di kantor tersebut. Jadi kita udah terlambat 1 hari di daerah kita sendiri. Makanya pentingnya kita kirim barang sebelum jam pick up. Ya, oke sahabat YouTube. Nah, yang keempat sahabat YouTube menggunakan layanan pengiriman instan. Nah, bagi Anda yang ingin paket cepat sampai dengan aman, Anda bisa menggunakan layanan pengiriman instan. Namun pada umumnya biaya pengiriman instan akan lebih mahal dibandingkan dengan pengiriman reguler. Nah, mungkin ada salah satu ataupun beberapa ekspedisi mereka menggunakan layanan instan, sahabat itu. Mungkin biasanya terjadi ini antar kabupaten, sahabat itu ya. Bisa sampai 1 hari itu paket bisa sampai. Nah, layanan instan ini seperti yang saya sebutkan tadi, ini mereka akan menggunakan layanan 1 kali 24 jam, sahabat itu. 1 kali 24 jam. Jadi paket sahabat YouTube akan sampai 1 kali 24 jam. Jadi apabila sahabat YouTube kirimnya pagi, mungkin besok pagi sudah sampai ke sana, ataupun sorenya sudah sampai ke tujuan, ke penerima. Jadi biasanya ini antar kabupaten bisa terjadi ini, sahabat YouTube. Bisa dilakukan 1 hari sampai. Mungkin mereka ada pelayanan khusus yang mereka gunakan dalam layanan one day service. Itu maksudnya 1 hari sampai. Nah, itu sahabat YouTube bisa menggunakan layanan tersebut. Kalau memang mungkin pengirimannya dekat-dekat dengan kota sahabat YouTube, mungkin biayanya ataupun biaya pengantarannya mungkin akan sedikit lebih mahal dari biaya reguler. Nggak mahal-mahal juga sahabat YouTube. Mungkin perbedaannya 1.000-2.000. Nah, itulah perbedaannya sahabat YouTube. Sahabat YouTube bisa mencoba layanan ini apabila sahabat YouTube ingin paketnya cepat sampai. Oke, yang kelima sahabat YouTube, proaktif dengan layanan pengiriman. Nah,
Bagaimana yang dikatakan proaktif dengan layanan pengiriman? Ketika tracking paket sudah sampai di kota tujuan, penerima paket bisa proaktif dengan cara menanyakan ke ekspedisi kapan sekiranya paket akan dikirim. Jika Anda merasa paket terlambat, Anda juga bisa menanyakan ke bagian customer service mengenai keterlambatan barang ini. Bila kantor ekspedisinya dekat dengan rumah, tidak ada salahnya penerima mengambil paket sendiri ke kantornya. Ini seperti yang saya katakan pada poin cek resi, sahabat itu. Jadi dengan cek resi kita bisa mengetahui informasi paket kita. Jadi di poin kelima ini seperti yang saya sebutkan tadi, proaktif. Jadi kita dengan mengecek resinya seperti poin kedua, kita langsung mengetahui lokasi paket kita dan kita bisa langsung menanyakan ke pihak kurir ataupun datang ke kantor ekspedisinya apabila kantornya dekat dari rumah. Ini adalah namanya proaktif dengan layanan pengiriman. Jadi kita tidak menunggu kurir antar aja ataupun menunggu kurir telepon. Kita juga harus proaktif dalam menanyakan paket kita kapan diantar, posisinya di mana. Kita harus proaktif. Ini tujuannya apa, sahabat YouTube? Agar paket kita cepat sampai dengan aman tentunya, sahabat YouTube. Inilah informasi yang dapat saya bagikan bagi sahabat YouTube semua tentang 5 cara agar paket cepat sampai dengan aman. Nah, bagi sahabat YouTube yang mungkin ingin mengetahui informasi-informasi terbaru seputar pengiriman, jangan lupa ikuti channel ini dengan cara subscribe channel ini, klik loncengnya, dan bagikan kepada teman-teman semua yang mungkin merasa perlu dengan informasi-informasi pengiriman. Bisa sahabat YouTube kirim channel ini ataupun video ini ke teman-teman sahabat YouTube semua. Oke sahabat YouTube, cukup sekian dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin ke depan kita akan berbagi lagi informasi-informasi terbaru seputar pengiriman. Salam berbagi di YouTube channel Dasmu 87. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.